nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu. Orang yang paling berhak ditaati oleh seorang anak adalah ibunya. Maka bakti anak sama ibu dengan bakti anak sama bapak pahalanya beda. Bakti anak sama ibu itu 2 kali dibanding bakti anak sama bapak. Kenapa beda? Ada yang tidak dirasakan oleh si bapak. Bapak nggak ngerasain hamil. Bapak cuma bisanya bikin ibu hamil. Sembilan bulan, beratnya kayak kelapa hijau yang besar. Itu dibawa ke kamar mandi, dibawa kondangan, dibawa ke pasar. Kalau kita suami pengen merasakan itu, besok pagi ikat kelapa itu yang besar yang hijau. Wah, itu istri kita mengalami, merasakan. Maka anak bakti sama ibu pahalanya beda dengan anak bakti sama bapak. Yang kedua, dia saat terlelap tidur, anak bangun menangis, udah paham tuh, udah nyambung aja. Nangisnya itu karena ada yang diinginkan, ASI. Begitu dikasih, diam, tidak menangis. Atau pempesnya minta diganti. Ibu udah paham, beda sama bapaknya. Tuh anak lu tuh nangis. Dia kata anak lu, dia gak akuin tuh anak berdua. Maka wa'azamun nas haqqan 'alar rajuli ummuhu. Anak yang berbakti sama orang tua karena itu yang paling berhak ditaati. Sampai Allah dalam firman-Nya banyak mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah Ta'ala perintahkan kita ibadah kepadanya, Allah perintahkan juga kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya sia-sia kebaikan sama orang tua jika kita tidak ibadah, atau sebaliknya hanya rajin beribadah tapi tidak taat sama orang tua, juga tidak diterima ketaatan kita kepada Allah. Karena ridho Allah ada di bawah tangan ibu dan bapak kita. Wallahu a'lam bishawab. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا استجنا من شر الناس بالولي وبالأنفاس بالعماد الأمر الخاص يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد لنا بالمراد بالولي وبالإرشاد حبيب الله على الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حنان يا منان جدنا بالغفران بالولي وبالعفان حبيب علينا وبالسران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مكان المدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulillah. Sumila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa limuallimina. Summa ila ruhi ususan ki usatan jam. Alim syafi'i hasan ki zaidi ki mursyidi. Anna Allah yatawashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah. Wa lani anna Allah yubarik jama'a masjid Jami Tangkuban Berau marzuqan waffaqan lil khairat bi barakati muallifi hadzal kitab Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua. Al-Mukarram Kiai Haji Amiruddin Said sedang menderita sakit. Semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya. Juga guru kita Kiai Haji Ahmad Hafiz, biar Allah beri kesempurnaan kesehatan. Ini anti syifa ajilan kamilan lil amrad zahiran wa batinan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga buat Bapak Haji Fauzi Bowo, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Begitu juga guru kita Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, Allah berikan kesehatan biniatis siha wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz Bahtiar dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azalun nas hamma al-mu'minu yahtamu bi dunya wa amri akhirih." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azalun nas haqqan 'ala al-mar'ati zawjuha wa 'azalun nas haqqan 'ala ar-rajuli ummuhu." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azalun nisa'i barakatan aw Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kembali bisa bermuajahah di rumah Allah di Masjid Jami Tangkuban Berau dalam rangka beribadah. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat, selamat di alam dunia, selamat juga di alam akhirat. Salawat teriring salam serta kerinduan kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita umatnya. Semoga senantiasa istiqomah di bawah ajaran beliau dan
akan mendapatkan naungan di bawah bendera syafaat beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baru saja kita dengar beberapa sabda Nabi yang pernah keluar dari lisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar ulang dari Ustaz Haji Bakhtiar. Yang pertama, a'zamun nasi hamman al-mu'minu yahtammu bi amri dunyahu wa amri akhiratihi. Rawahu Ibnu Majah an Anas. Manusia yang paling besar cita-citanya yaitu yang ada kaitannya dengan dunia dan urusan akhirat. Semua manusia menghendaki tidak hanya hidup bahagia di dunia, tapi juga mendambakan bahagia hidup di akhirat. Makanya sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai Allah dalam firman-Nya ditaruh di dalam kitab suci-Nya yang Allah beri kepada Nabi sebagai konsep untuk menata kehidupan umat manusia. Di dalam dua ayat itu ada manusia yang menginginkan dunia saja, akhirat tidak dia inginkan seperti besarnya keinginan terhadap dunia. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yuha. Kata Allah, siapa yang menginginkan akhirat dengan usaha yang begitu luar biasa, tidak kenal waktu, dia tidak mau ketinggalan dalam berbagai macam kebaikan. Ada orang yang mengedepankan kepentingan kehidupan dunia, ada juga orang yang mengedepankan kehidupan dunia sehingga akhiratnya lalai. Al-Imam Hasan Basri mengomentari Rabbana atina fid dunya hasanah, kata beliau, hasanah fid dunya bil ilmi wal ibadah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia itu hidupnya bila ia bisa membekali diri pertama dengan ilmu. Dengan ilmu tersebut mendorong langkahnya menjadi mudah untuk melaksanakan kewajiban. Makanya walaupun hujan lebat, walaupun listrik mati, sarana untuk mendapatkan penerangan tidak ada, tapi di dadanya udah ada ilmu. Itu gelap tidak menjadi kendala. Tidak ada lampu penerangan tidak menjadi hambatan.
Karena ilmu itu lebih terang dibanding terangnya matahari, lebih terang dibanding terangnya bulan, lebih terang dibanding terangnya bintang. Lau kana lil ilmi suratun, seandainya ilmu itu bisa digambar, ahsana suratuhu minasyamsi wal qamari wan nujumi, maka gambarnya ilmu itu lebih terang dibanding terangnya matahari, lebih terang dibanding terangnya bulan, lebih terang dibanding terangnya bintang. Maka dalam kondisi panas derajatnya sekian tidak menjadi halangan orang datang melaksanakan kewajiban ibadah. Seperti wukuf di padang Arafah, seperti saat haji dan umroh, panas 40 derajat Celcius. Enggak menjadi halangan bagi orang yang ada ilmunya. Malah ada orang yang biasa-biasa saja. Di saat orang lain kepanasan, justru dia tidak merasakan panas. Di saat orang lain ketakutan karena gelap, tidak ada alat penerangan, nggak masalah bagi dia, karena dia udah punya penerangan, yaitu ilmu. Makanya disebutkan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dia yang akan membimbing langkah menjadi mudah, ayunan lenggangan tangan menjadi ringan. Yang membuat ayunan lenggangan tangan ringan itu bukannya sehat, bukannya fisik lagi sedang prima, tapi dorongan ilmu. Berapa banyak orang yang sehat, ba'da maghrib lagi kipas saja walaupun ada AC, sehat. Tapi untuk datang ke rumah Allah, untuk ibadah, untuk zikir, baginya terasa berat. Karena sehat hanya jasad. Jasad butuh pangan, rohani juga butuh. Maka al-ilmu ghidaul qalbi. Ilmu itu adalah makanannya hati. Kita yang biasa makan sehari 3 kali, kalau makan cuma sekali terganggu. Ada kelemahan yang dirasa. Tapi kalau kita makan seperti biasa sehari 3 kali, maka terasa prima jasad kita, badan kita. Begitu hati, kalau jarang mendapatkan asupan makanan, ilmu, dia bakal mengganggu yang lainnya. Ada seorang guru besar bernama Syekh Fattah Al-Mausili. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kata beliau, mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Orang yang sedang menderita sakit, jika sudah tidak masuk makanan, tidak masuk minuman, tidak masuk obat, yamut, bakal mati. Zalikal qalbu, begitu juga hati. Idza muni al hikmah,
wal mau'izah wal ilm salasata ayyam yamut. Begitu juga hati manusia kalau sudah menolak hikmah. Apa itu hikmah? Dalam Al-Quran ayatnya sering kita baca, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang sering mendapatkan hikmah itu dalam hidupnya dia banyak memperoleh kebaikan-kebaikan. Ada rangsangan untuk selalu menambah kualitas ibadah. Ada keinginan yang besar untuk tidak ingin jauh dengan Allah. Maka ada seorang ulama juga namanya Zannun al-Misri, boleh juga disebut dibaca Zunnun al-Misri. Itu nama dalam kitab, nama aslinya Sauban bin Ibrahim. Kata beliau, jadikanlah dirimu itu yang tidak jauh dengan Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu tidak pernah meninggalkan kamu. Jangan tinggalkan Sang Pencipta, karena Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan kita. Kata Zunnun al-Misri. Wagtanim raq'ataini, dan rebutlah raq'ataini, 2 rakaat. 2 rakaat ini apa yang dimaksud? Salat sunat fajar. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik dibanding dunia dengan segala isinya. Jadi kalau pengen mendapatkan kenikmatan hidup, terasa isi dunia ini sudah kita kuasai, sudah kita miliki, jangan tinggalkan salat sunat fajar. Itu lebih kaya dibanding daftar-daftar nama-nama orang-orang kaya. Kalau harta dimiliki, kita yang bakal menjaga harta. Tapi kalau ilmu yang kita miliki, ilmu yang bakal menjaga kita. Karena itu Nabi Sulaiman disuruh oleh Allah memilih. Khaira li Sulaiman al-ilm wal mal wal muluk. Nabi Sulaiman disuruh pilih oleh Allah, mau milih ilmu apa harta apa kerajaan. Maka Nabi Sulaiman pilih ilmu. Papahamna Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Maka Nabi Sulaiman pilih ilmu. Dengan dia pilih ilmu, Allah kasih harta, Allah kasih tahta kedudukan kerajaan. Kita lihat datu orang-orang berilmu dijagain dengan ilmunya. Tapi orang-orang yang banyak tumpukan hartanya, dia bingung. Dia takut dirampok, dia takut dicuri, dia takut diambil. Maka jika kita punya keturunan, jika kita punya anak, kita kasih warisan ilmu. Maka itu yang tidak akan pernah habis. Tapi jika anak kita kasih hanya warisan harta, harta itu bakal habis.
Kalau ilmu nggak habis-habis, diamalin, dibuat ngajar. Allah beri ilmu yang belum ia pelajari bakal datang, bakal paham dengan sendirinya. Itu yang namanya ilmu ladunni. Setelah ilmu itu dipelajari, dipahami, dia berikan kepada orang lain, nanti Allah beri ilmu yang belum dia pelajari dan belum diberikan ajaran oleh gurunya, dengan sendirinya dia dapat, dia paham. Tuh, ilmu diwarisi kepada anak bukan semakin berkurang, justru semakin bertambah. Tapi jika ditinggalkan warisan harta, harta bakal habis. Semua bakal berpisah dengan yang namanya kematian. Seorang ulama berkata, mad dunya bibaqiyatin walakin nuparikuha bimautin wantiqali. Di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang lama. Sedang mencintai, menyayangi, tiba-tiba yang kita sayangi, yang kita cintai berpisah dengan kita. Apa tuh yang memisahkan? Bimautin, yang namanya kematian. Wantikoli, dan pindahnya dari alam dunia ke alam barzah. Maka orang yang berilmu, ilmunya benar, dia manfaatkan itu ilmunya, dia amalkan berbagai macam apa yang ia pahami, dia bakal termasuk orang yang baik. Baik di sisi Allah, baik juga di sisi manusia. Maka ketika ada takdir yang tidak bisa ditolak manusia, manusia setinggi apapun ilmunya bakal menerima ketentuan itu. Ketika salah satu orang yang dicintai, disayangi meninggal dunia, dia akan terima karena ini keputusan Allah. Yang kedua, setinggi apapun ilmu manusia, dibekali dengan iman dan ilmu, ketika ada masalah yang sepertinya sudah dipersiapkan jauh-jauh, tiba-tiba menjelang hari H ada kejadian di luar dugaan. Calon yang akan dinikahi kena musibah, meninggal dunia. Dia bakal terima itu dan bakal berkata, mungkin memang belum jodoh saya. Ketika planningnya sudah dibuat sedemikian rupa, proyek ini pasti bakal saya dapatkan. 3 hari sebelum deal perjanjian, tahu-tahu batal. Orang yang beriman, berilmu bakal berkata, ini memang bukan rezeki saya. Itu 3 masalah dihadapi manusia, dia akan menerima jika dibekali dengan iman, ilmu. Kematian, perjodohan, dan urusan pendapatan. Rezeki tak ubahnya seperti air laut, kadang pasang, kadang surut. Rezeki kadang kita dapat hari ini beda dengan rezeki yang kita dapat kemarin. Ada orang biasa pulang setiap hari itu bawa uang 500.000 setiap hari. Ari udah tahu kayaknya Eri. Ini orang setiap hari bawa rezeki 500.000. Allah kepengen hari berikutnya dia beda, membawa pulang rezeki 1 juta. Sementara
profesi yang ia berikan nggak berubah. Dia memberikan dagangannya itu kepada yang membutuhkan, dia jual. Setiap hari 500.000. Allah pengen hari esok dia bawa pulang duit 1 juta. Tukang es cendol. Begitu keluar dari gang, nggak lihat kanan kiri, ketabrak mobil. Gelasnya pecah, cincaunya tumpah. Akhirnya penabrak tanggung jawab, diganti 1 juta. Jam 9 pulang, biasanya jam 5 sore. Kata istrinya, "Kang, kau udah pulang jam 9? Alhamdulillah nggak sampai sore, tapi aku bawa pulang 1 juta. Dari mana, Kang? Ketabrak mobil. Aku udah belanjain gelas yang pecah, tinggal 700. Besok mau berangkat, bininya berdoa, mudah-mudahan ketabrak lagi, biar bawa 1 juta lagi. Bener ketabrak, cuman yang nabrak tukang gojek. Nggak diganti, malah dimarahin. Rezeki itu pasang surut, beda-beda. Tidak sama pendapatan hari ini dengan pendapatan hari-hari yang lalu. Maka manusia paling besar cita-citanya, ada yang dengan persoalan hidup di dunia saja, ada juga yang berkeinginan tak hanya di dunia, namun dia pengen dua-duanya bahagia di dunia dan di akhirat. Bisa didapatkan dengan usaha yang maksimal. Tanpa kerja keras, tanpa ada kesungguhan, tidak akan didapatkan dua alam tersebut, alam dunia, alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yu'tihad dunya may yuhib wa man la yuhib. Allah itu akan memberikan dunia bagi yang emang mau dan yang tidak mau. Emang ada orang yang tidak mau dengan dunia? Ada. Ada orang namanya Zainuddin. Sehari-hari itu sebagai imam rawatib, rapi, pakai peci putih, sorban putih, baju putih. Untuk pergi haji, melihat kehidupan ekonominya, nggak mungkin ia bisa pergi haji. Tapi keinginannya luar biasa untuk pergi haji. Bacaan-bacaan yang menghantarkan orang jadi mudah pergi haji, dia baca tuh setiap maghrib sampai isya, wiridannya Ratibul Haddad. Karena masjidnya di pinggir jalan, lahan parkirnya luas, mampirlah seseorang sholat maghrib di situ. Waktu itu dia sebagai bendahara partai ternama di negeri ini. Nah, duitnya banyak. Dia tanya tuh imam, Pak Haji udah berapa kali pergi haji? Kalau ditanya udah berapa kali, sekalipun saya belum pernah pergi haji. Pak Haji pakaiannya seperti udah haji, saya kepengen pergi haji. Masuk di dalam hadis ini, kalau kepengen pergi haji, Pak Haji rumahnya di mana? Di belakang masjid. Boleh saya silaturahmi selesai isya? Silahkan datang. Dilihat keadaan rumahnya. Lantainya itu belum pakai keramik, masih tanah biasa. Ini tahun 87. Di Jakarta tahun 87 masih ada rumah yang lantainya masih menggunakan tanah. Minta KTP,
difotokopi, besok pergi haji, saya bayarin, pulang pergi terima beres. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi saya udah janji sama istri sehidup semati, bahagia dan sengsara. Saya pengen pergi haji berdua, kalau sendiri saya. Jadi pengen berdua sama istrinya. Ya udah, KTP istri, pergi haji itu berdua. Keinginan yang besar, bekal tidak punya, ekonomi lemah, ada Allah sampaikan tangan-tangan melalui orang yang berkemampuan, berangkat. Jadi jangan pesimis kita. Jika dalam hidup ini ada keinginan yang besar belum tercapai, jangan putus asa. Suatu saat bakal Allah beri solusi, jalan keluar untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjiha wa a'zamun nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu, rawahul Hakim an Aisyah radhiyallahu taala anha. A'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjiha, orang yang paling berhak ditaati oleh seorang istri adalah suaminya. Orang yang paling berhak ditaati oleh seorang istri adalah suaminya. Di zaman Rasulullah ada seorang anak diberitahu, orang tuamu sedang dalam keadaan kritis. Kakak, adikmu semua menunggumu. Takut tidak menemukan napas terakhir orang tuamu. Iya, nanti aku datang setelah suamiku pulang. Makanya hak kewajiban bapak, orang tua, saat terjadi ijab qabul, qabiltu tazwijaha wa nikahaha bimahril madhkur naqdan. Setelah ijab qabul itu, yang selama ini kewajiban orang tua terhadap anak dialihkan kepada sang suami. Maka dulu sebelum nikah, yang wajib ditaati oleh anak adalah orang tua. Setelah dia menikah, maka yang wajib ditaati adalah suaminya. Seandainya diperbolehkan dalam agama seseorang mencium kaki, maka istri yang disuruh mencium kaki suaminya untuk mendapatkan ridhonya. Seandainya agama membolehkan, bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sahabat sampai orang tuanya meninggal, dia belum datang karena suaminya belum pulang. Begitu sholat jenazah agak tertunda karena nunggu anak. Sering terjadi tuh dalam proses sholat jenazah, jenazah menunggu kehadiran anak yang dari luar negeri. Jam penerbangannya kadang di cancel, ditunggu sampai 2 jam 3 jam. Kayak kemarin tuh Habib Ahyad bin Abdullah bin Umar Banahsan, dia itu
mau vaksin karena mau mengantarkan anaknya masuk pesantren di Malang, menggunakan kendaraan kereta api, syaratnya harus punya surat vaksin. Maka dia mau divaksin. 2 hari setelah divaksin panasnya tinggi, 39, hampir 40. Karena terlalu panas sampai terasa giginya sakit. Sakit yang paling sakit kan sakit gigi. Tapi walaupun itu penderitaan yang paling terasa sakit, gak pernah kita lihat orang bawa jeruk, bawa anggur, mau kemana? Nengokin saudara. Sakit apa? Sakit gigi. Gak pernah ada. Orang sakit gigi itu lihat orang aja hawanya kesel. Maka Habib Ahyad minta dokter supaya giginya dicabut. Tanpa dikasih tahu dokter kalau dia habis divaksin. Maka sebelum dicabut gigi dibius. Bius beradu dengan vaksin. Gak lama meninggal dunia. Itu anaknya sudah berangkat sejak subuh. Dia meninggal jam 10 pagi. Nunggu anaknya yang baru sampai di pesantren balik lagi ke Jakarta. Sampai di rumah jam 10 malam. Meninggal jam 10 pagi, disolatkan jam 10 malam karena menunggu anaknya. Boleh menunggu lama, silahkan, ada batasan-batasan waktu yang sudah diberikan oleh para ulama-ulama selagi tidak melebihi kurun waktu 24 jam. Kalau jenazah masih muda, kemudian tidak ada hal yang mengganggu orang lain, silahkan. Tapi kalau jenazah udah lanjut usia, jika tertunda terlalu lama bakal muncul suatu yang mengganggu orang lain, maka lebih cepat lebih baik. Habib Ahyad ditunda karena menunggu anaknya. Boleh? Boleh. Maka saat kita sholat jenazah, kata Nabi, iza shallaitumul mayyita fa'akhlisu lahud du'a. Ada di dalam kitab Misbahuz Zulam, syarah dari Bulughul Maram. Dibaca di masjid ini subuh Selasa. Ustaz Bahtiar yang baca. Jilid yang kedua halaman 29. Lembaran yang sebelah kanan, babnya Kitabul Janaiz, bab tentang sholat janazah. Kata Nabi, iza shallaitumul mayyita fa'akhlisu lahud du'a. Apabila kamu ikut proses sholat janazah, maka ikhlaskan doa yang kau baca untuknya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu jika laki, jika perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kenapa ada hadis itu? Wa qala syari, berkata pensyarah hadis tersebut, fihil amru, dalam hadis itu ada perkara, ada masalah. Fa'akhlisu inda sholatil janazah, disuruh kita membaca doa dengan niat yang ikhlas saat sholat janazah. Emang kenapa? Fa'akhlisu min alamatil qabul, karena ikhlas dalam kita memberikan doa itu salah satu di antara tanda-tanda bakal diterimanya doa kita. Jika yang meninggal laki-laki,
maka posisi imam berdiri di antara dada ke atas. Kalau jenazahnya perempuan, dari dada ke bawah. Ada historisnya, ada sejarahnya. Kenapa posisi imam saat sholat jenazah beda ketika jenazahnya laki dan perempuan? Dulu di zaman Rasulullah meninggal seorang gadis tercantik, terkenal di kampung itu. Semua pemuda di zamannya pengen mendapatkannya. Tetapi keburu Allah Ta'ala ambil usia gadis muda itu. Maka tanpa undangan terdengar berita itu kemana-mana. Dan semua orang datang untuk mensolatkan jenazah tersebut. Yang gak sempat lihat jarak dekat dulu semasa hidup, rebut posisi pengen dekat dengan jenazah saat sholat jenazah. Imam waktu itu berdirinya masih seperti berdiri saat sholat jenazah laki-laki. Itu makmum sambil takbir Allahu Akbar, memperhatikan body gadis jenazah itu. Dilihatin mulai dadanya, Masya Allah, sayang benar ini, belum kawin udah meninggal. Tuh, itu historisnya yang membuat posisi imam saat sholat jenazah laki dan perempuan beda-beda posisi. Maka kewajiban seorang istri yang paling besar adalah kepada suaminya dia berbakti. Itu orang tua yang meninggal dunia, anaknya nggak sempat temui saat ajal tiba. Rasulullah dengar almarhum ini punya anak yang saat sakratul maut itu anak tidak menemukan, tidak menjumpai seperti anak-anak yang lain. Rasulullah bersabda, jenazah ini sudah terdengar berita masuk surga karena punya anak yang bakti terhadap orang tua. Jibril kasih tahu, Muhammad kasih informasi kepada jamaah sholat jenazah, ini orang tua terdengar sudah dipersiapkan oleh para malaikat bagian dari salah satu penghuni surga karena memiliki anak yang begitu bakti terhadap suaminya. Jadi bakti seorang anak sama suami bisa menyebabkan mulus perjalanan orang tua menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita punya anak seperti itu. Wa a'zamun nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu. Orang yang paling berhak ditaati oleh seorang anak, ar-rajulu itu maknanya anak laki dan perempuan. Kalau ar-rijal laki-laki, tapi kalau ar-rajulu bisa laki bisa perempuan. Itu bahasa Arab begitu. Kadang beda harokat, beda makna. Jumat itu hari. Hari apa? Hari Jumat. Sekarang Jumuat itu sholatnya. Sholat di hari Jumat. Maka ayatnya, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, bukannya jum'ati. Kalau Jumat hari, kalau Jumuat sholatnya. Kalau Jumaat itu sepekan, seminggu. Ada lagi Jumiat, Jumat, Jumuat, Jumaat, Jumiat.
Kalau Jumat sepekan, kalau Jumiat kiamat. Sebab pasti Jumat itu terjadinya hari kiamat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Kalau Allah mau, besok nih Jumat, bisa nggak Rik? Bisa. Berarti belum pilkada udah kiamat. Kalau Allah mau. Tapi mudah-mudahan kepengennya kita biar Pak Anies jadi presiden dulu dah. Ya Rabbal Alamin. Wa a'zamun nasi haqqan 'alar rajuli ummuhu. Orang yang paling berhak ditaati oleh seorang anak adalah ibunya. Maka bakti anak sama ibu dengan bakti anak sama bapak pahalanya beda. Bakti anak sama ibu itu 2 kali dibanding bakti anak sama bapak. Kenapa beda? Ada yang tidak dirasakan oleh si bapak. Bapak enggak ngerasain hamil. Bapak cuma bisanya bikin ibu hamil. Sembilan bulan, beratnya kayak kelapa hijau yang besar. Itu dibawa ke kamar mandi, dibawa kondangan, dibawa ke pasar. Kalau kita suami pengen merasakan itu, besok pagi ikat kelapa tuh yang besar yang hijau. Wah, itu istri kita mengalami, merasakan. Maka anak bakti sama ibu pahalanya beda dengan anak bakti sama bapak. Yang kedua, dia saat terlelap tidur, anak bangun menangis, udah paham tuh. Udah nyambung aja. Nangisnya itu karena ada yang diinginkan, ASI. Begitu dikasih, diam, tidak menangis. Atau pempesnya minta diganti. Ibu udah paham. Beda sama bapaknya. Tuh anak lu tuh nangis. Dia kata anak lu. Dia gak akuin tuh anak berdua. Maka wa'azamun nas haqqan 'alar rajuli ummuhu. Anak yang berbakti sama orang tua karena itu yang paling berhak ditaati. Sampai Allah dalam firman-Nya banyak mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah Allah Ta'ala perintahkan kita ibadah kepadanya, Allah perintahkan juga kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya sia-sia kebaikan sama orang tua jika kita tidak ibadah, atau sebaliknya hanya rajin beribadah tapi tidak taat sama orang tua, juga tidak diterima ketaatan kita kepada Allah. Karena ridho Allah ada di bawah tangan ibu dan bapak kita. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.